Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, Nak. Hari ini kita akan belajar mengenai usaha dan energi. Nah, kompetensi dasarnya adalah memahami konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa indikatornya? Pertama, menunjukkan penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian usaha dan perumusnya. Oke. Selanjutnya, usaha itu sangat berkaitan erat dengan energi. Kenapa? Karena energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha dan kerja. Artinya tanpa ada energi kita tidak dapat melakukan usaha. Nah, contohnya, misalnya besok kamu akan melakukan mid semester pelajaran fisika. Otomatis kamu pasti akan berusaha belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, yang kedua, ketika kamu ingin membeli sesuatu yang sangat diinginkan, pasti kamu akan menabung untuk mendapatkannya. Ketiga, ketika kamu sakit, nah, pasti kamu akan berusaha untuk sembuh. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya mungkin dengan cara minum obat atau dengan menggunakan obat-obat herbal, gitu kan? Nah, selanjutnya, contohnya ini, ada ilustrasi pertama. Sebuah mobil jeep yang menarik bongkahan batu yang sangat besar. Nah, kenapa dia bisa menarik bongkahan batu tersebut? Yang pertama, karena mungkin mobil jeep itu melakukan usaha. Nah, kenapa dia bisa melakukan usaha? Pasti karena dia memiliki energi, sehingga dia bisa menghasilkan gaya tarik yang sangat kuat, dan benda tersebut jadinya dapat berpindah dari posisi awalnya. Selanjutnya, ini ilustrasinya seperti seorang bapak yang sedang mendorong mobil mogok. Nah, ketika dia mendorong mobil, otomatis mobil tersebut berpindah meskipun tidak terlalu jauh, tapi dia berpindah. Artinya, bapak tersebut sudah melakukan usaha sehingga mobil tersebut berpindah dari posisi awalnya. Namun, ketika kita melihat ilustrasi yang kedua, itu kita lihat seorang anak yang sedang mendorong tembok. Misalnya kita beri nama dia si Doni. Doni mendorong tembok, tetapi tembok itu tetap diam dan tidak berpindah. Sebenarnya Doni itu mengeluarkan gaya atau bagaimana? Atau apakah tembok tidak memberikan gaya kepada Doni? Nah, ternyata Doni ini sebenarnya sudah memberikan gaya kepada tembok, tetapi kekuatan tembok itu lebih besar dibandingkan gaya dorong yang diberikan Doni. Makanya tembok tidak bergeser. Nah, kalau tembok tidak bergeser artinya apa? Doni, usaha yang dilakukan si Doni itu sama dengan nol, karena benda yang seharusnya berpindah tidak bisa berpindah. Jadi usahanya adalah nol. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, rumusnya W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahannya. Usaha ada 3 jenis. Ada usaha yang positif, usaha nol, dan usaha negatif. Kapan kita katakan usaha positif? Ketika arah gaya yang bekerja searah dengan perpindahan benda. Sedangkan usaha nol ketika arah gaya tegak lurus terhadap gaya. Terus, usaha negatif ketika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan perpindahan. Contoh dari usaha positif, yaitu ketika seorang bapak tadi yang ilustrasi yang kedua, seorang bapak tadi mendorong mobil. Itu kan perpindahannya searah dengan gaya dorong yang diberikan oleh si bapak tadi. Sedangkan usaha nol itu adalah ilustrasi yang ketiga. Ketika si Doni tadi mendorong tembok, apa yang terjadi? Tembok tidak mengalami perubahan, tidak berpindah, makanya dikatakan usahanya nol. Sedangkan usaha negatif itu misalnya ketika seseorang menginjak rem. Nah, dia menginjak rem berarti gaya yang diberikan itu kan gaya ke arah belakang, ke kiri. Sedangkan mobilnya itu waktu akan berhenti baru dia akan maju sedikit lagi.
Itulah contoh dari usaha negatif. Seperti ilustrasinya ini kan, gayanya ke kanan, ke kiri, sedangkan perpindahannya ke kanan, atau bisa dibilang gayanya ke belakang, sedangkan perpindahannya ke depan. Contoh soalnya, seseorang mendorong gerobak dengan gaya sebesar 30 Newton. Gerobak tersebut berpindah sejauh 20 meter. Berapakah usaha yang dilakukan orang tersebut? Nah, yang diketahui di soal adalah apa? Pertama, F, gaya sama dengan 30 Newton, lalu S-nya 20 meter. Ditanya adalah W, usaha. Nah, jawablah. Tadi kita ketahui bahwa W sama dengan F kali S. Kalau F dikali S berarti 30 Newton dikali dengan 20 meter. Sama dengan 600 Joule. Paham ya, Nak? Selanjutnya, daya. Daya itu merupakan laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 sekon. Nah, makanya rumusnya jadinya P sama dengan W per T karena gaya yang diberikan dalam waktu 1 sekon. Di mana P adalah daya, W usaha yang dilakukan, sedangkan T waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha. Nah, ini satuan daya yang lain. Artinya ketika kamu mendapatkan soal, misalnya dia berbeda, misal soalnya nanti dalam kilowatt atau megawatt, kamu harus mengkonversikan atau mengubahnya menjadi watt. Misalnya 1 kilowatt itu sama dengan 1000 watt, jadi 10 pangkat 3 watt. Kalau dia 1 megawatt itu 1 juta watt. Kalau misalnya mau dibuat berpangkat, jadi 10 pangkat 6 watt. Hubungan antara daya dan usaha dapat kita lihat dari contoh ini ya. Pertama, Rudi dan Panji memindahkan batu bata ke tempat yang sama. Dalam hal ini, Rudi dan Panji melakukan usaha yang sama. Akan tetapi, dalam waktu yang sama, Rudi mampu memindahkan batu bata lebih banyak dari Panji. Artinya apa? Berarti daya Rudi lebih besar dari si Panji. Nah, untuk yang kedua, misalnya 2 bola lampu yang memiliki daya 60 watt dan 5 watt dipasang dengan tegangan yang sama. Ternyata lampu 60 watt itu memiliki energi cahaya yang lebih besar daripada lampu 5 watt. Hal ini menunjukkan bahwa lampu 60 watt itu mengeluarkan energi atau mengubah energi dibandingkan 5 watt. 60 watt itu lebih banyak dia mengeluarkan. Ingat ya, pada selang waktu yang sama. Berarti semakin besar usaha yang diberikan, berarti semakin besar daya yang akan dihasilkan. Contoh soalnya, sebuah setrika listrik dengan daya 300 watt digunakan dalam waktu 10 menit. Berapa jumlah energi yang digunakan setrika tersebut? Nah, pertama kita harus buat, diketahui. Nah, nanti kalau kalian mau mengerjakan soal harus kayak gini ya, Nak ya. Diketahui apa, ditanya apa, dan dijawab apa. Jadi diketahui misalnya P sama dengan 300 watt. T-nya tadi dibilang berapa? 10 menit. Berarti kita harus ubah ke detik. Berarti dikali dengan 60 detik sama dengan 600 detik. Nah, yang ditanya apa? Energi. Berarti W-nya. Berarti W sama dengan P kali T. Dimana dayanya tadi adalah 300 watt dikali 600 detik. Jadi W-nya sama dengan 180 Joule. 180.000 Joule ya. Nanti Ibu akan berikan tugas dalam Google Classroom, jangan lupa dikerjakannya, Nak. Kalau bisa fotonya bagus dengan pencahayaannya yang normal supaya nanti Ibu bisa baca dengan baik dan kalian mendapatkan nilai yang bagus. Kerjakan yang benar. Seperti materi kita hari ini, usaha. Berarti semakin besar usaha kalian untuk mengerjakan soal-soal nanti, berarti akan memiliki nilai yang lebih tinggi pula. Jadi tetap semangat untuk mengerjakannya ya, Nak. Tetap jaga kesehatan. Mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan. Saya Ibu ucapkan terima kasih.